Halo semuanya, kali ini saya akan nyoba-nyoba, bukan nyoba-nyoba, iseng lah ya lebih tepatnya, untuk main-main API call sedikit lah. Ya mohon maklum nih ya, background network engineer bukan programmer. Jadi kalau ada salah-salah atau kalau ada yang kurang efisien caranya, mohon dibantu di komen ya. Ini saya mau coba API call ke Wizcloud. Jadi Wizcloud ini punya API nya sendiri, API dokumen maksudnya. Nah ini saya udah download dokumennya. Ini ada list-listnya apa aja yang bisa dilakukan dari API call-nya. Oke, dan di sini saya udah siapin satu project yang buat kita main-main API call. Ini saya coba login dulu. Ini untuk keamanan mungkin akan di blur ya. Nah ini ada projectnya, IDN API demo. Cuma buat nunjukin bahwa it works dan ini bisa dilakukan. Jadi saya mungkin cuma akan melakukan API call yang simple-simple aja. Jadi kayak misalnya ngedelete grup ini, ngedisplay uh, tree ini, di project ini ada grup apa aja, ada site apa aja, itu kita akan coba. Saya udah coba-coba sedikit biar uh, demonya lebih smooth ya. Di sini kita buat API call-nya kita pakai Postman. Jadi ini REST API tools. API-nya ini pakai REST API dan tools yang saya pakai adalah Postman. Nah, ini pertama-tama layaknya seperti tadi ya kita akses ke website. Tentunya butuh login dulu kan ya. Nah, kalau setahu saya nih, kalau di dunia per API-an itu pakainya token ya. Jadi kita login dulu buat dapet tokennya. Jadi analoginya kayak lu beli tiketnya dulu lah gitu. Lu beli tiket, jadi nanti ketika lu masuk lu dikasih gelang gitu kayak mau beli kayak konser gitu lah ya. Nanti dapat gelang artinya lu nanti bebas keluar masuk gitu. Selama lu punya gelang itu dan gelang itu hanya berlaku sampai batas waktu tertentu. Nah itu kayak token gitulah ya analoginya. Nah di sini ini kita lihat dulu di dokumennya. Ini cara dapetin tokennya. Jadi butuh yang namanya client credential dan client ID. Sorry. Client ID sama client secretnya. Nah ini kalau saat ini gue dapet dua ini pakai jalur orang dalam ya. Maksudnya dalam artian request ke ke developernya, ke yang punya Wizcloud-nya langsung. Tapi kalau kalian mau coba misalnya ada keperluan untuk POC, ada keperluan untuk melakukan API, koneksi API, itu bisa di-request saja nanti akan di-open. Nanti akan dikasih app ID sama secretnya dari tim supportnya. Nah, setelah ini kita dapat, kita tinggal bikin aja request URL-nya, masukin parameter-parameternya, client ID dan client secret yang kita dapat di sini, terus metodenya post. Jadi di REST API itu ada beberapa metode. Cuman gue nggak akan jelasin di sini nanti kepanjangan. Coba googling aja banyak uh, yang lain yang bisa jelasin lebih oke, lebih komplit tentang REST API dibanding saya. Kayaknya saya kurang capable untuk hal ini. Menurut saya ya. Jadi ini metodenya kita pakai post. Terus ini URL-nya. URL-nya disamain kayak dokumentasinya. Nah yang dibedain yang di dalam kurung yang kurung ini nih. Nah itu yang kita dapat parameternya dari tim support. Nah ini saya blur ya. Saya blur. Jadi di REST API ini kita bisa bikin kayak kalau pernah ngoding itu kayak bikin variabel ya. Nah, di sini di bagian parameter. Nah, ini mungkin akan di blur juga. Ini saya udah kasih client ID, client secret. Ketika kita nambahin di sini,
Atau ketika kita ngetik URL sebenarnya ini akan kebuat nih secara langsung. Cuman mungkin value-nya ini perlu di copy paste manual. Nah, ntar sudah ditaruh di sini, kita tinggal klik send. Jadi dia akan nge, nge-post ya, melakukan API call berupa posting ini, link ini ke link ini, dan hasilnya adalah ini. Kalau misalnya berhasil, dia akan nge-return informasi. Kalau misalnya gagal pun juga akan dikasih informasi, dia sukses atau enggak, true atau false gitu. Kalau true biasanya dapat message code-nya 200. 200 itu artinya error yang depannya sorry bukan error. 200 itu artinya berhasil gitu. Oke. Biasanya yang depannya 200 itu hasilnya oke. Dan ini tokennya yang tadi yang gue bilang soal gelang. Nah, ini si tokennya dapat nanti dipakai untuk API call berikutnya. Dan di sini gue ada nge-create script sedikit ya. Jadi gimana caranya supaya si akses token ini bisa dimasukin ke environment variable. Sorry. Nah, oke. Jadi masuk ke collection variable di sini. Sehingga nanti kalau misalnya next time, ini kan tiap sekian waktu dia akan time out kan, akses tokennya ini kan akan expired gitu ya. Jadi setiap kali misalnya kita request lagi, kita nggak perlu copy paste seluruh token ini ke link-link API call yang lain, ke halaman-halaman API call yang lain, sehingga bisa memudahkan kita. Cukup kita kasih variabel kayak gini aja nih. Jadi dimasukin ke variabel ini, sehingga next API call berikutnya kita nggak perlu copy paste. Setiap kali kita melakukan atau bikin baru itu kita nggak usah copy paste tokennya. Jadi untuk lebih mempermudah hidup ya. By the way ini skripnya pakai AI ya. Saya nggak belum sejago itulah ya untuk bisa ngoding seperti ini. Cuma masih dalam tahap belajar lah ya. Nah, terus di sini yang tadi saya bilang ini kita coba yang selanjutnya nih, querying organization tree structure. Harusnya kan dia akan kalau misalnya API call berhasil akan mendisplay tree yang seperti ini ya, yang udah kita buat via websitenya nih. Ini saya udah buat sebelumnya biar mempersingkat waktu. Nah, terus ini kita coba kirim. Oke, ini kosong ya, nggak perlu apa-apa parameternya. Di bodinya nggak perlu apa-apa, nggak ada request parameter gitu, jadi kita bisa langsung dapat hasilnya. Ini dokumentasinya, jadi nanti ketika berhasil harusnya akan dapat informasi-informasi ini, gitu. Nah ini contoh kalau misalnya API call berhasil. Nah kalau kita lihat di sini ada yang paling atas grupnya, ada IDN API demo, terus di bawahnya ada tes, parent ID-nya itu mengacu ke atas nih, ke sini. Terus node ID ini adalah ID-nya si tes ini. Terus node type sama subtype-nya ya kita bisa lihat di dokumentasi itu apaan. Misalnya node type-nya 2 dia set of group, subtype-nya 2 itu site, kalau subtype-nya 1 itu group, kalau subtype-nya 3 itu device group. Kayak gitu. Jadi ya kembali lagi lihat dokumentasinya. Ini sangat-sangat depending sama dokumentasinya. Nah, misalnya kita mau ngapus ini nih. Next kita coba nih ngapus node yang ini. Nah, di test request-nya ini kita tinggal lagi lihat ke dokumentasi. Misalnya deleting a group nih, deleting a group nih. Kita tinggal copy linknya ini. Nah, tinggal di copy sampai sini. Terus, nah tinggal di paste ke sini. Oke, ini aksesnya akses token yang tadi ya. Di
Yang pertama kita dapetin tadi di atas. Terus kita lihat lagi di dokumentasinya dibutuh parameter apa. Oh, dia butuh grup ID nih, mandatory. Nah, grup ID ini adalah eh, grup ID yang pengen kita hapus. Jadi misalnya tadi, nah 857 tes grup ini mau kita hapus. Nah, itu kita masukin parameter ini nih, 85780. Jadi si 85780 ini kita paste di sini. Oke. Ini pilih formatnya JSON ya, sesuai dengan yang di dokumentasi nih. Oke. Nah, ini kan jadi kita akan hapus si test group. Jadi test group, mana test group? Test group ini nanti akan hilang. Oke. Kita coba ya. Kita coba send. Tuh, sukses. Berhasil. Artinya apa, yang si test group ini kalau kita query lagi dia harusnya udah nggak ada. Nah, udah hilang kan. Bisa dipastiin juga di webnya. Di sini. Nah, hilang kan test groupnya. Tuh, tadinya ada di site test, di bawah site test ini ada lagi, sekarang udah hilang karena tadi gitu udah ke delete. Ya, gitu aja. Sekian aja. Ini cuman buat sharing-sharing aja atau buat keperluan demo gitu. Misalnya ada yang butuh demo API di Cloud gitu, bisa apa enggak sih? Nah, itu bisa pakai bisa tunjukin video ini buat referensinya. Oke, sekian. Terima kasih. Salam Network Engineer, pantang pulang sebelum reply. Oh iya, jadi kalau misalnya, jadi ada satu fitur lagi yang tadi lupa dibahas, yaitu kita bisa ngubah request kita ini, API request kita ini, menjadi codingan. Jadi buat lebih mempermudah ya, kalau misalnya mau diimport atau mau diekspor ke script atau codingan kalian, bisa klik icon samping kanan ini. Ini fiturnya Postman ya, jadi dia bisa ngubah request kita ini menjadi code. Dan ini kita bisa pilih bahasa pemrogramannya. Contohnya ini Python request, ini token, terus ini yang tadi requestnya apa, get URL, headernya apa, payloadnya apa, gitu. Dan juga dengan diubah jadi bahasa lain, misalnya get, misalnya jadi bahasa C Sharp, terserah, tergantung kebutuhan, gitu. Oke, sekian dan terima kasih.